Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selama bertahun-tahun saudara ya, saya sudah berulang kali membaca ya cerita kepercayaan Abraham di uji ini. Namun terus terang baru kali ini kisah atau drama kehidupan Abraham itu menerangi hati saya. Saya dapat membayangkan ya waktu saudara membaca bersama saya tadi ya. Saya waktu menyelidiki dan membaca lebih dahulu cerita ini, saya bisa membayangkan saudara ya, betapa shock hati Abraham ya. Ketika malam itu Allah datang kepadanya dan meminta Ishak darinya. Ya kalau meminta kado yang lainnya, barang benda itu nggak apa-apa ya. Tapi yang diminta itu adalah anak. Ya, seorang manusia. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja ya. Kalau kita melihat ke belakang, bertahun-tahun lamanya Abraham dan Sarah ini telah memohon seorang anak dari Allah dengan doa dan iman. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki oleh Allah. Tetapi sekarang anak itu diminta kembali oleh Allah. Saudara-saudara, betapa sedihnya hati Abraham ya. Saya ingin share sedikit. Mikael ya, anak laki-laki terakhir kami yang lahir dari hasil doa juga dan juga harapan baik dari orang tua maupun dari kakak-kakaknya. Betapa kami sangat mengasihi kehadiran kelahiran bayi Michael ini ya. Mungkin Mikael aja untuk membedakan orangnya. Jadi wah, ini bahagia sekali saudara ya. Kakak-kakaknya yang kecil itu sudah 8 tahun ya, selisih 8 tahun. Semua anak-anak saya 3 sebelumnya itu 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Repot namanya. Tapi ini adalah doa, harapan ya, dan memang disengaja dibuat ya. 8 tahun selisihnya dan baru dikaruniai Mikael ini ya. Kami sungguh mengasihi. Namun Bapak Ibu Saudara, terjadi musibah kecelakaan ya, menimpa kami tahun 1999 ya. Dan justru dalam kecelakaan itu dialah Mikael yang diambil oleh Tuhan. Nah, saya share ini ya, maka saya juga dapat merasakan saudara bagaimana perasaan Abraham ya ketika dalam perjalanan atau mungkin ya mereka ke gunung. Ishak bertanya tentang anak domba untuk korban bakaran. Ya. Bapakku, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu. Mana korbannya? Di situ waktu terenyuh ya hati seorang bapak, lebih-lebih seorang ibu ya. Wah, terenyuh sekali ditanya demikian ya. Secara akali Bapak dan Saudara, Abraham menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Meskipun Abraham tidak berusaha untuk lari, ya, melainkan terus berjalan ke Gunung Moria. Dan dalam hatinya saya pasti Abraham juga berharap, ya, bahwa sesuatu akan muncul untuk mengubah sesuatu yang buruk tersebut. Dan benar Bapak Ibu Saudara ya, di saat yang tepat Allah telah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, disinilah pengalaman Abraham berbeda dari pengalaman saya. Abraham
kemudian berjalan menuruni gunung bersama Ishak di sampingnya dengan perasaan penuh sukacita ya. Tetapi saya, Bapak Ibu Saudara, ditinggal sendirian di gunung itu ya, tidak bersama lagi dengan Mikael dan tanpa domba pengganti di atas mezbah. Oh, betapa gelap pekat saudara ya situasi hati saya saat itu. Saudara percaya atau tidak ya, saya itu tidak tahu bagaimana caranya ya secara metafora turun dari gunung itu, dan seandainya tahu saya juga bingung mana saya pergi dari sini, apakah adakah jalan keluarnya, jika ada yang mana. Saya jujur hampir 2 tahun saya menurun diri di kamar, semua tugas saya serahkan panitia gereja. Saya nggak terima tamu dan sebagainya, saya nggak bisa bersembunyi. Kalaupun saya keluar ke Bogor dari Palembang kecelakaannya, ke Bogor, ke mana, ke Bukit Doanya Radius Prawiro, saya doa puasa di sini satu minggu, ya. Dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan, tapi selama seminggu silent, nggak ada jawaban sama sekali. Jadi saya bingung juga. Bagaimana mengatasinya ya. Bagaimana saya turun ya. Saya bingung apakah ada jalan keluarnya ya. Kalau ada, yang mana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan pagi ini izinkan saya berbagi dengan saudara ya sebagai teman sepergumulan tentang 3 jalan yang mungkin dapat memimpin kita keluar dari kegelapan hidup ini ya. Ketika kita mengalami beban dan penderitaan, ketika kita mengalami sakit penyakit yang berat, atau bahkan kematian orang yang kita kasih, 2 di antaranya merupakan jalan buntu, sedangkan 1 yang lain adalah jalan keluar. Mari kita bahas secara singkat 3 jalan ini. Jalan yang pertama adalah pasrah diri. Ya, next. Pasrah diri ini yaitu kita harus menerima apa saja yang diperbuat Allah atas kehidupan kita, tanpa sepatah kata pun atau bersungut-sungut. Kita jangan protes kepada Allah. Kita jangan berusaha untuk mengerti. Kita tidak punya hak untuk menanyai Allah tentang caranya berhubungan dengan manusia. Jalan keluarnya hanya pasrah diri. Dan rupanya saudara-saudara, jalan ini adalah yang paling banyak dipilih orang ketika musibah menimpa kehidupan mereka ya. Apalagi kalau musibah itu berat, tidak ada yang bisa dilakukan lain kecuali ya pasrah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas hal ini atau sikap pasrah diri bukanlah jalan seorang Kristen dan bertentangan sekali dengan iman Kristen yang aktif. Nah, mari kita melihat jalan yang kedua. Jalan yang kedua adalah berharap mengerti semuanya. Nah, ini kebalikan dari jalan yang pertama. Kalau jalan pertama ya diam aja, ya, kalau usah ngomong apa-apa, kalau usah protes ya. Tetapi jalan yang kedua ini ya berharap mengerti semuanya, berusaha untuk mencari penjelasan secara lengkap tentang segala sesuatu yang masih berserakan dalam sebuah jawaban yang rapi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pada suatu hari kelak di dalam waktunya Allah pasti akan menjelaskan ya
apa yang telah dilakukannya dan menjawab bagaimana dan juga mengapa ya. Semua hal itu harus terjadi. Tetapi sayang waktunya itu bukanlah sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, usaha apapun untuk memutlakkan atau menemukan jawaban yang akan menjelaskan segala sesuatu yang terjadi pasti akan mengalami kegagalan atau bahkan memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini dua jalan yang umum ditempuh kebanyakan orang, termasuk orang Kristen. Yang pertama pasrah diri, yang kedua adalah berusaha mengerti segala sesuatu. Nah, masih ada satu lagi jalan yang merupakan jalan keluar yang sesungguhnya bagi penderitaan hidup, yaitu bersyukur. Ya, sekali lagi, ini jalan yang ketiga, jalan keluar, yaitu bersyukur. Dan yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, adalah justru hal inilah yang menjadi dasar ya bagi kisah antara Abraham dan Ishak. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saudara, awalnya saya merasa bingung ya, dan ingin tahu macam apa Allah pencemburu itu yang menginginkan seorang anak kecil sebagai tanda kesungguhan iman. Ya, seperti yang kami alami ya, saya berteriak dalam hati ya, kenapa kok Mikael yang baru ulang tahun satu tahun ini, kenapa kok nggak saya saja? Saya terluka dari ujung kepala sampai berdarah, tapi tetap hidup. Mikael terbentur ininya saudara, pendarahan di otak dan died on the spot, meninggal. Dan ini juga saudara Ishak, anak yang kecil, dan hasil doa permohonan orang tua. Jadi saya nggak mengerti awalnya ini, ya, kenapa Allah yang cemburu itu kok mintanya itu anak kecil sebagai tanda kesungguhan. Tetapi saudara, ketika saya mempelajari lebih dalam, lebih jauh lagi tentang pernyataan Allah di dalam Alkitab, saya akhirnya menyadari bahwa kecemburuan Allah bukanlah maksud ya dari kisah Abraham dan Ishak. Apa yang sebenarnya ingin Allah ajarkan kepada Abraham di sini dan di sepanjang hidupnya adalah suatu pemahaman yang mendasar, yaitu bahwa hidup itu anugerah, pemberian semata-mata. Sama seperti saudara Abraham tidak ikut andil apa-apa dalam penciptaan dunia ini atau dalam kejadian kelahirannya sendiri. Ya, demikian pula saudara-saudara, Abraham tidak memiliki hak apapun atas tanahnya atau keturunannya yang sebanyak bintang itu. Janji itu semata-mata adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Abraham hanya dipanggil untuk menerima saja, menikmatinya, menjalaninya dengan perasaan syukur. Semoga di sini Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya dari ketiga jalan ini. Ya, ada yang pasrah diri, ada yang ingin mengerti semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup ini sesungguhnya adalah anugerah Allah yang patut diterima dan dijalani dengan ucapan syukur. Amin. Saudara bisa, amin, karena belum mengalami ya seperti itu. Tapi kalau yang sudah mengalami sulit
dan juga kepada kita semua. Nah, memang ada perbedaan besar, saudara, antara apa yang telah dialami oleh Abraham dan juga yang telah saya alami. Namun sesungguhnya Tuhan ingin memberikan kepada kami sebuah pelajaran yang sama, yaitu hidup itu anugerah. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Abraham dan Ishak ini sengaja diberikan Allah oleh sebab manusia kebanyakan telah kehilangan cara pandang yang sedemikian rupa tentang kehidupan. Sebaliknya, mereka mencoba untuk memiliki hidup ini sepenuhnya seolah-olah miliknya sendiri. Namun sesungguhnya, saudara, hanya jika hidup ini dilihat sebagai anugerah dan diterima dengan perasaan syukur, maka kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan hidup yang sejati dari Allah. 2 tahun katakanlah saya bergumul berjuang, ya. Tiba-tiba kisah Abraham Ishak ini bersinar di hati saya. Saya akhirnya bisa keluar kandang. Saya sudah bisa mulai tersenyum kiri kanannya, dan saya mulai memimpin pelayanan ini itu dan sebagainya. Nah, inilah saudara-saudara tujuan Allah kepada Abraham, ya. Sehingga mengapa ia menunda sampai sedemikian lama untuk memberikan Ishak dan kemudian memintanya kembali. Bayangkan lebih lama menunggu, ya. Sudah senang-senang begitu diminta. Coba bayangkan saudara punya mainan yang wah dicintai dan mencintai, menyenangkan, tiba-tiba hilang. Wah, gimana seperti itu? Tapi inilah saudara tujuan Allah sesungguhnya dari kisah Abraham dan Ishak itu, ya. Saya semula komplain, memang protes, ya. Wah, lain gak adil. Allah yang cemburu, tapi masa anak kecil kok diminta, ya. Tetapi saudara, setelah saya belajar bersama dengan Abraham di sini, ya, bahwa hidup sesungguhnya adalah anugerah, pemberian, ya. Kita hanya patut menerima, ya, menjalani dan mensyukuri, maka kita dapat go on, ya. Life must go on katanya, ya. Kita harus move on, kita harus berjalan, ya, walaupun di depan banyak rintangan. Karena apa, saudara? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hanya ada 3 jalan, dan percayalah kepada saya bahwa jalan keluar yang sesungguhnya adalah bersyukur. Penyesalan diri tidaklah dapat mengubah kenyataan yang ada, dan malahan akan memperburuk keadaan. Perasaan bersyukur memang tidak dapat menghapuskan duka sama sekali, namun paling tidak dapat membantu mengurangi rasa sakit yang dirasakan dan memberikan setitik terang dalam kegelapan, serta memberikan kekuatan untuk terus berjalan maju. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu, ya. Aku berubah, sungguh berubah. Aku berubah, sungguh berubah. Waktuku sangat sakitku. Aku berubah.
berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku